Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan belajar forex tentang order block atau supply and demand. Kita akan mencari area entry menggunakan order block ya. Dan kita akan langsung mempraktekannya di market. Di sini saya menggunakan broker Exness ya. Tapi sebelumnya bantu like, comment, dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Saya punya channel Telegram, sering update book map ya untuk supply and demand gold dan BTC. Teman-teman bisa join di sini. Kemarin kita melakukan entry terakhir hari Jumat itu ya. Dan alhamdulillah running dengan indah. Ya namanya scalping ya. Jadi kalau scalping itu masuk cepat keluar cepat. Kita melakukan entry ketika menyentuh di area supply dan demand atau order block, oke? Oke, kita langsung saja di sini. Kalau kita perhatikan di XAU USD atau di gold ya, break dari resisten atau break struktur marketnya, kita akan mencari celah untuk melakukan entry buy. Bagaimana caranya? Kita akan mencari order block ya. Kalau kita perhatikan di time frame 1 jam di sini, kita bisa melihat ada area demand ya. Kita tandai dulu. Nah, bagaimana Bang cara mengidentifikasi untuk area order block ini atau supply and demand ini ya? Kalau kita lihat di time frame kecil, di sana akan terjadi sideways. Dan kalau kita lihat di time frame besar, itu nanti akan terlihat cuma satu candle koreksi saja. Dan di sana bisa disebut order block atau supply and demand seperti itu ya. Jadi apa itu order block? Order block itu adalah area di mana seller dan buyer terjadi gocekan ya. Jadi bisa disebut terjadi ini ya, terjadi war seperti itu. Jadi terjadi sideways di time frame kecil. Teman-teman bisa cek di time frame 15 menit. Contohnya di time frame 15 menit. Di sini kita bisa melihat terjadi sideways dan akhirnya momentum fly langsung terbang ya. Dan kita bisa tandai area demand. Jadi kita akan melakukan entry ketika dia pullback kembali. Kita bisa lihat di time frame 1 jam. Ini masih press dan belum tersentuh. Ini bisa sebagai pertimbangan untuk melakukan entry ya. Jadi apa itu order block? Order block itu kalau di time frame 1 jam atau di time frame 4 jam itu terlihat cuma satu candle koreksi saja. Tapi kalau di time frame kecil kita bisa melihat area itu terjadi sideways seperti itu ya, antara seller dan buyer yang begitu kuat. Itu logikanya. Jadi seller dan buyer begitu kuat akhirnya terjadi sideways seperti itu. Dan ketika ada breakout atau ketika terjadi momentum longsor atau junam ya, sering disebut junam sama si Pudin ya. Oke, di sini kita cek di time frame kecil, kita akan cek di time frame 15 menit juga terlihat ada area demand yang dimana bisa sebagai pertimbangan untuk melakukan entry buy ya. Kita tandai juga di sini. Nah, ini untuk gold kita bisa tandai atau bisa melakukan buy limit ya. Bang, apa enggak kita tunggu candle konfirmasi, candle bullish yang bagus baru kita melakukan entry buy? Bisa juga ya. Tapi secara pengertian ketika menyentuh di area order block atau supply and demand terjadi reaksi. Sering terjadi reaksi yang namanya kadang koreksi satu candle langsung mental, kadang tidak menyentuh di order block langsung pun mental ya. Jadi seperti kemarin di ini. Di sini kita sudah melakukan sell limit di sini ya, dan benar longsor langsung junam ya. Oh, ini si Bang Arsa nih. Ini pas kita melakukan buy limit kalau nggak salah, buy limit. Oh, ini ketika dia menyentuh di area demand ini di harga sekitar 16.17. Di 16.17 sampai 16.20 kita melakukan entry buy ya. Dan play dengan indah. Oke, kita akan coba cek order block di beberapa market. Kalau ada peluang bagus, kita akan coba melakukan entry atau share ke grup ya. Kita coba cek di beberapa market ya guys ya. Kita cek di Euro USD. Kita cek di time frame 1 jam ya guys ya. Tapi kalau tidak terlihat tren yang begitu bagus, saran saya jangan di entry seperti itu ya. Kita coba cek di market Euro AUD. Euro AUD di sini di time frame 1 jam ya. Kalau kita perhatikan memang struktur marketnya bearish trend. Lower high, lower low, lower high ya. Kita cek di time frame 4 jam ya guys ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada area demand ya. Ketika menyentuh di area ini langsung play seperti, tapi nggak entry kayaknya kemarin di sini ya. Kita cek di EuroCAD, play. Contoh beberapa market yang sudah saya mapping sebelumnya.
kadang tidak menyentuh di order block seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar sabar menunggu ya, harus menunggu di area entry kita. Kalau kita sudah melakukan mapping, sudah sabar. Kalau nggak menyentuh di area itu ya jangan di entry seperti itu ya. Disiplin intinya. Kita coba cek di time frame 1 jam ya. Jadi kalau tidak terlihat di time frame 1 jam bahwa tidak ada order block atau supply and demand, coba cek di time frame 4 jam. Kadang terlihat sideways di time frame 1 jam, di time frame 4 jam itu ada area supply-nya seperti itu ya. Euro JPY. Nah, kita bisa perhatikan di Euro JPY di sini ada area supply kalau kita perhatikan ya. Sebelumnya menyentuh dan ada rejekan. Kita coba cek ya. Bang, apakah kita bisa langsung masuk di sini? Kalau kita perhatikan di sini sudah break ya. Kalau mau masuk kita harus tunggu candle bearish yang bagus untuk masuk ke dalam marketnya. Jadi candle bearish yang bagus baru masuk. Kalau di sini close di time frame 1 jamnya shooting star ya, kita bisa melakukan entry short di sini. Ada beberapa area. Oke. Kalau kita perhatikan USD JPY ya, boss di sini. Teman-teman kalau cek di time frame 15 menitnya terbos ya, break structure marketnya di sini, break structure market ya. Kita akan coba cari celah untuk entry short ya. Kita coba cek di time frame 1 jam. Oke bang. Oke, kalau kita cek di USD JPY ya, di sini ada area supply sebelumnya break dari struktur market. Kalau kita cek di time frame 15 menit ya, kita akan coba cari celah untuk entry short di sini. Terlihat sangat jelas ada area supply ya. Jadi area supply atau order block itu adalah area di mana seller dan buyer begitu kuat ya goncangannya. Lalu terjadi breakout atau momentum break yang sangat keras atau deres sekali ya, atau junam seperti itu ya. Dan kita akan menunggu dia pullback untuk melakukan entry kembali atau untuk melakukan entry short kembali ya. Jadi kalau kita perhatikan di USD JPY ya, ini kita sudah menemukan. Jadi kalau kita sudah melakukan mapping, alangkah baiknya kita menunggu saja. Kalau tidak menyentuh di order blocknya, jangan di entry, jangan dipaksakan ya. Ini untuk USD JPY ya, kita bisa melakukan short di harga 147.807. Kita coba cek market yang lain. Nah, di sini USD CAD teman-teman bisa perhatikan ada momentum yang sangat keras, break structure-nya, break longsword deres. Di sini ada area supply ya, tapi ini kayaknya masih lama nih. USD CAD tandai aja. Kita tandai saja USD CAD, ada area supply di sini. Secara pengertian sering digunakan oleh para trader untuk atau sebagai area entry-nya ya. Jadi di sini kita bisa sebut area entry. Sebenarnya bisa juga menggunakan Pibo. Kalau kita tarik Pibo dari swing high ke swing low-nya, nanti mungkin kelihatan di sini 0,6 ya. Teman-teman bisa perhatikan 0,6 Fibonacci di sini. Kita cek market BTC ya guys ya. Kalau kita cek Bitcoin di sini, kita coba mapping di BTC ya guys ya. Di sini ada area demand juga. Ini saya menunggunya dari kemarin ya, belum menyentuh di area yang ini nih. Saya sudah share sebelumnya di mana ya? Saya sudah share sebelumnya di ini. Masih setia menunggu di area ini ya. Area untuk entry buy area. Just wait and see, jangan terburu-buru. Ini untuk BTC ya. Kita tunggu di harga 20k, 20.500, sekitar 20.500 ya. Ini untuk BTC. Dan untuk gold masih setia menunggu. Ini bisa dikatakan high risk ya, high risk untuk melakukan entry buy. Tapi secara pengertian kalau kita berpatokan dengan order block, nah di sini ada area yang bagus. Jadi bisa pertimbangan ya. Untuk di time frame 1 jam ini bisa dikatakan medium risk ya. Kita bisa melakukan entry buy di sini juga. Jadi kesimpulannya belum ada market yang bisa kita langsung praktekkan ya. Alangkah baiknya nanti saya menunggu saja dan saya share
outlooknya di channel ini ya. Jadi teman-teman silahkan gabung saja. Nanti saya share ketika ada momentum peluang yang bagus untuk masuk ke dalam market, saya akan share ke grup ya. Untuk XAUUSD, untuk gold di sini kita akan bersiap-siap ya, bersiap-siap di harga 1663 ya. Saya share saja ke grup di sini. Oke. Jadi kita akan menunggu di gold ya. Kita akan menunggu menyentuh di harga 1662 sampai 1661, kita akan melakukan entry buy karena di sini ada order block yang masih press dan belum tersentuh, dan kita akan melakukan entry. Oke. Mungkin segitu aja video hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar trading crypto ataupun di forex, silahkan komen di bawah, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace.